Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang induksi matematika. Nah, pada induksi matematika ini biasanya digunakan untuk membuktikan suatu rumusan itu apakah rumusan itu benar atau tidak benar, ya. Nah, biasanya induksi ini pengertian umumnya itu adalah mengeneralisasikan, berarti mengumumkan kasus-kasus atau fakta-fakta tertentu. Nah, biasanya dari rumusan suatu hipotesis dari suatu rumus itu dapat diterima apabila sudah dibuktikan. Nah, alat matematika yang paling sering digunakan untuk merumuskan hipotesis ini benar atau tidaknya, bisa digunakan atau tidaknya adalah dikenal sebagai rumusan matematika yang dikenal sebagai dengan induksi matematika. Biasa dikenal dengan induksi matematika. Nah, bagaimana cara menggunakan induksi matematika untuk membuktikan beberapa pernyataan matematika yang berkorelasi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, ada dua teorema dari induksi matematika ya yang dapat kita gunakan untuk membuktikan apakah hipotesis rumus matematika itu benar dan dapat dibuktikan. Nah, caranya adalah kita misalkan suatu PN ini adalah pernyataan matematika di mana untuk tiap bilangan aslinya n berarti bisa 1, 2 dan apa dia suatu rumus itu dikatakan benar dan dapat dibuktikan terbukti benar apabila pertama P1-nya itu adalah benar. Kita masukkan N-nya itu sama dengan 1 adalah benar. Dan apabila kita misalkan untuk setiap bilangan aslinya K, jika K-nya benar, maka P, K1, K tambah 1-nya juga benar. Nah, kalau semuanya benar, maka dapat kita simpulkan adalah pernyataan PN tersebut adalah benar. Untuk lebih paham, kita coba contohnya. Nah, contohnya ini adalah tunjukkan bahwa sigma I sama dengan 1 sampai dengan N I kuadrat. Sigma I kuadrat I dimulai dari 1 sampai dengan N itu sama dengan N dalam kurung N tambah 1 kemudian 2N tambah 1 per 6. Nah, ini kita suruh buktikan apakah ini benar pernyataan ini. Nah, kita ambil langkah, kita lakukan sesuai dengan prosedurnya ya. Oke, jawab. Langkah 1, kita ambil P1 ya. Berarti kita masukkan N-nya kita gantikan dengan 1. Kita kasih rumusnya ini dengan nama PN ya. Kita ganti E-nya 1 berarti sigma I sama dengan 1. Nah, berarti untuk E1 N-nya kita gantikan dengan 1 sesuai dengan langkah pertama itu P1 berarti N-nya adalah 1. Berarti untuk langkah ke-1 ini N sama dengan 1 ya. Oke, jadi langkah ke-1 itu adalah kita buat P1 ini maksudnya P1 ini adalah N-nya sama dengan 1. Berarti kita ganti N-nya. Yuk. I kuadrat ya. N tambah dalam kurung N tambah 1 2N tambah 1 per 6. Oke, kita masukkan. Berarti ini P1 ya. Sama dengan oke. Berarti I-nya diganti dengan angka 1. Berarti kalau I angka 1 diganti dengan angka 1 dikuadratkan berarti hasilnya adalah 1. Benar enggak? N-nya kita gantikan dengan 1 berarti 1 ditambah 1 2 kali 1 tambah 1 per 6. Oke, kita buat panah ke sini saja ya. Ini tutup kurung 1 kali 1 tambah 1 2 kali 1 2 2 kali 1 2 tambah 1 3 6 per 6 ya sama dengan 1. Sama ya.
P1-nya 1 sama dengan 1 berarti ini benar. Benar. Kita tulis di bawah. P1 itu adalah benar. Berarti kondisi 1 sudah terpenuhi. Tinggal kita cari kondisi yang kedua ya. Apakah kondisi kedua ini benar? Kita buktikan. Kondisi yang kedua itu apabila PK benar ya. PK benar, maka K tambah 1 juga benar. Nah, kita gantilah I-nya, N-nya itu dengan K tambah 1. Oke. Berarti kita buat dulu yang PK-nya di sini, PK. Yang PK itu berarti kita ganti ya. Kan I kuadrat ya. I sama dengan 1. Atasnya sampai K ya. Itu maksudnya. PK itu berarti sampai dengan K. Kalau ini kan sampai dengan N. Kalau yang ke satu tadi sampai dengan N dan N-nya sama dengan 1. Kalau untuk yang ke satu kan sampai dengan N, berarti N sama dengan 1. Tapi kalau yang kedua ini sampai dengan K ya. Nah, kalau yang selanjutnya sampai dengan K tambah 1. Nah, berarti ini sampai dengan K itu sama dengan, kita gantilah. Karena diganti dengan K, berarti N-nya juga kita ganti dengan K. Rumus awalnya N, berarti N-nya kita gantikan dengan K. N-nya digantikan dengan K tambah 1. Dalam kurung 2N berarti 2K tambah 1/6. Oke, nah selanjutnya kita dapatkan, kita misalkan ini adalah persamaan yang ke satu. Oke, selanjutnya kita coba teorema yang kedua ini adalah PK tambah 1 ya. PK tambah 1. Nah, PK tambah 1 berarti I sama dengan 1, di atasnya K tambah 1 ya, sampai dengan K tambah 1 I kuadrat. Berarti N-nya kita ganti dengan K tambah 1. Berarti K-nya diganti dengan K tambah 1 dalam kurung. K ini K tambah 1. K tambah 1. Kita buat ya. Tambah lagi 1. Di 2 K tambah 1 tambah 1. Oke. Oke, 2K tambah 1 tambah 1 ya per 6. Oke, kita buat lagi di sini. Jadi K tambah 1 K 1 tambah 1 2 berarti K tambah 2 2K ya. 2 kali ke 1 ke dalam ya. 2 tambah lagi 1 berarti 3 per 6. Nah, berarti kita dapatkan ini persamaan yang kedua. Berarti ini adalah sigma I kuadrat dimulai dari I sama dengan 1 sampai K tambah 1. Oke, jadi ingat ada 3 langkah. Pertama, sigmanya itu kita buat cari hasilnya N sama dengan 1, kita buktikan benar atau salah. Kemudian untuk sampai dengan K ya, kita gantilah N-nya dengan K, kemudian sampai dengan K tambah 1. Itu saja. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buktikan ya. Kita buat sebelah kiri ini sama ya. Kita buat agar yang PK ini kan sampai dengan K, ini sama dengan sampai K tambah 1. Gimana caranya agar sama? Maka kedua ruas ini akan kita jumlahkan dengan suatu notasi sigma. Ya, dengan apa? Dengan sigma K tambah 1 I kuadrat I tambah 1, K tambah 1 sampai dengan K tambah 1. Oke, nah ini tadi yang kedua ya, yang persamaan yang ke satu ya. I kuadrat, notasi sigma I kuadrat dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan K, itu sama dengan K tambah 1
2K tambah 1/6. Nah, caranya ini bagaimana kita buat agar sigmanya itu menjadi K tambah 1 ya, supaya dia sama dengan K tambah 1 ya. Maka supaya dia sama dengan K tambah 1, maka di kedua ruas ya kita tambahkan dengan notasi sigma K tambah 1. Jadi di ruas kiri kita tambahkan dengan I sama dengan K tambah 1 ya, sampai K tambah 1. Nah, notasi sigma I kuadrat. Nah, di sebelah kanan juga gitu ya. Kita tambahkan dengan I sama dengan K tambah 1, K tambah 1, I kuadrat. Nah, ini gunanya untuk apa? Agar ruas kirinya sama ya. Oke, tadi ruas kirinya kan dia berbeda. Ruas kirinya yang satunya ini adalah K. Notasi sigma I kuadrat, I sama dengan 1 sampai dengan K. Yang satunya lagi adalah notasi sigma I kuadrat, I sampai sama dengan 1 sampai dengan K tambah 1. Supaya sama ruas kirinya sama-sama K tambah 1, maka dari persamaan yang pertama tadi, persamaan yang pertama ya, kita buat supaya dia sama dengan persamaan yang kedua yang di sebelah kirinya. Caranya adalah dengan menambahkan K tambah 1 ya, notasi sigma dimulai dari K tambah 1 sampai dengan K tambah 1. Oke, nah kita ingat sifat notasi sigma ya, sifat notasi sigma. Bisa dibuka bukunya untuk sifat notasi sigma. Nah, kita harus ingat ada sifat notasi sigma. Notasi sigma AI dimulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N. Itu nilainya akan sama apabila notasi sigma AI, I sama dengan 1 sampai dengan M, ditambah I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, ini sama dengan seperti ini ya. Kan berarti I sama dengan 1 sampai dengan K. Kemudian notasi sigma I sama dengan K tambah 1 sampai dengan K tambah 1. Nah, sama dengan yang seperti ini. Jadi ini kalau kita jumlahkan sesuai dengan sifat notasi sigma, maka ini sama dengan I sama dengan 1, I kuadrat ya, sampai dengan K tambah 1 ya, kan sama dengan K tambah 1, 2K tambah 1 tutup kurung per 6. Nah, sigma, notasi sigma I kuadrat dari I sama dengan K tambah 1 sampai dengan K tambah 1, berarti ini tinggal ganti saja I-nya dengan K tambah 1 ya. Mulai dari K tambah 1 sampai dengan K tambah 1, berarti I-nya adalah K tambah 1 kuadrat ya. Kalau seandainya dia bilang I sama dengan 1 sampai K tambah, berarti dia ada banyak ya, tapi ini cuma dimulainya juga dari K tambah 1. Nah, oke. Ternyata ini ruas kirinya ya, I sama dengan 1, sigma K tambah 1, I kuadrat ini sudah sama dengan ruas kiri yang untuk mana? Untuk persamaan yang kedua ya. K tambah 1, I sama dengan 1 ya. Notasi sigma I kuadrat ya. Sudah sama dengan yang kita cari, sudah sesuai ya. Sudah sama dengan persamaan yang kedua ini yang kita cari. Setelah kita tambahkan dengan K tambah 1, I, notasi sigma I tambah K tambah 1 sampai dengan K tambah 1, dia sudah sama sebelah kiri, ruas kirinya, yaitu notasi sigma I kuadrat dimulai dari I sama dengan 1, K tambah 1. Nah, tinggal kita selesaikan. Oke, tinggal kita selesaikan. Ini berarti K dalam kurung K tambah 1 ya,
2K tambah 1 per 6 itu tambah dengan ini berarti supaya penyebutnya sama ya, supaya penyebutnya sama maka kita apakan, kita kali dengan 6 per 6 ya, sama penyebutnya ya. 6 bagi 6 K1 sama aja dengan K tambah 1. Kok pakainya 6 per 6, kok tidak 3 per 3? Karena penyebut yang di sebelahnya adalah 6, makanya pakainya 6 per 6. Kenapa 6 per 6? Kan supaya 1, tinggal coret ya. 6 bagi 6 kan 1, jadi sama aja dengan yang di atas. Ini adalah bentuk lainnya. Oke, nah jadi ini ada yang sama. Apa yang sama? Yaitu K tambah 1 per 6. Ini kalau kita buat ya, kalau kita buat ini kan 6 K tambah 1 K tambah 1. Oke, berarti kalau kita buatkan jadi seperti ini. K tambah 1 2K tambah 1 per 6 itu tambah 6 K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 gitu ya, per 6. Nah setelah itu ini kan penyebutnya sudah sama, jadi boleh kita luruskan per 6 nya. Kita buat dulu notasi sigmanya. I sama dengan 1 K tambah 1 I kuadrat. Oke, notasi sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai dengan K tambah 1. Oke, nah kita tulis ulang, penyebutnya sama jadi kita inikan saja, berarti K dalam kurung K tambah 1 2K tambah 1 tambah 6 K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 per 6. Nah jadi gimana caranya kita keluarkan 6 per 6 K tambah 1 nya ya. K tambah 1 per 6 nya kita keluarkan, berarti ini juga ada K tambah 1 per 6 kan, jadi K tambah 1 per 6. Nah per 6 nya sudah tidak ada lagi ya kan, berarti tinggal ini K nya sudah keluar nih, K tambah 1, berarti coret K tambah 1 nya nggak ada lagi, tinggal K dalam kurung ya, tinggal 2K tambah 1 tambah tinggal 6K ini belum ada kan, berarti 6 dalam kurung K tambah 1. Nah selesai ya kan, ini K tambah 1 nya udah keluar ya. Kalau keluar berarti nggak usah kita tulis lagi. Ini ada K tambah 1, nggak usah tulis lagi, boleh kita keluarin, jangan kita tulis lagi. Kalau sudah kita berikan tidak usah kita ambil lagi ya. K tambah 1 nya kita keluarkan, oke sudah nggak ada, berarti tinggal 2K tambah 1 sama K. Nih K dalam kurung 2K tambah 1 tambah, nah yang ini juga sudah kita keluarkan K tambah 1 nya, tinggal 1 K tambah 1 nya. 6 nya kan belum kita keluarkan, maka 6 kali K tambah 1 tutup kurung. Oke, nah kita cek apakah sama ya. Kita sederhanakan dulu, masih bisa nggak disederhanakan. Kita tulis dulu sigma I kuadrat I sama dengan 1 K tambah 1. Oke, kemudian yang ini sigma I kuadrat I sama dengan 1 K tambah 1. Nah bagaimana caranya? Ini bisa kita kalikan ke dalam ya, berarti sigma I kuadrat K tambah 1 I sama dengan 1. K tambah 1 per 6 kita kalikan kuadrat, K kali 2K berarti 2K kuadrat tambah K kali 1 berarti K tambah 6K, 6 kali 1 berarti 6 ya, ini kali ke dalam satu-satu. Oke, masih ingat ya, ini kali ke dalam satu-satu, sama dengan ini juga kali ke dalam satu-satu ya. K kali 2K 2K kuadrat, K kali 1 K tambah 6 kali K 6K tambah 6. Nah habis itu berarti K tambah 1 per 6 kurung ya 2K kuadrat tambah K tambah 6K berarti 7K ya, tambah 6. Nah ini berarti bisa kita apakan,
bisa kita faktorisasi ya. Nah, selanjutnya oke, K tambah 1/6 kita faktorisasi. Jadi kita dapatkan adalah K tambah 2 dalam kurung 2K tambah 3 setelah kita faktorisasi. Nah, kita lihat apakah sama ya. Oke, K tambah 1 I sama dengan 1 sampai K tambah 1 I kuadrat. Apakah ini sama yang kita dapatkan ini dengan yang tadi kita kerjakan, yang P sama dengan 3 ya. Oke, yang ini. Apakah sudah sama dengan yang kedua ya? Kita lihat. K tambah 1, K tambah 2, 2K tambah 3/6. Nah, sudah sama. Ini pernya dilurusin aja 6. Ini dilurusin aja 6. Nah, yang ini juga boleh kita lurusin sampai ke samping 6. Berarti ini sudah sama. Maka kalau sudah sama seperti ini, apa maksudnya? Ya, artinya pada kondisi 2 itu sudah terpenuhi. Ya. Oke. Artinya apa? Pada kondisi 2 ya, karena sudah sama, maka pada kondisi 2 itu sudah terpenuhi. Apa tadi? PK itu benar, maka P untuk yang K tambah 1 benar. Berarti hipotesisnya juga benar. Berarti bukti dari rumus dari sigma I kuadrat I sama dengan 1 sampai dengan N adalah N tambah 1, 2N tambah 1/6 ini adalah benar. Ya, jadi itu kesimpulannya. Jadi rumusnya benar. Oke. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.